Dokter hewan Gimana? tuh jujur emang sedikit. Sedikit ya? 5, 6 orang? Oh enggak ya? Kalau in total sih Iya. dokter hewan tuh di Indonesia 20.000. Oh, interesting. Tapi yang praktek itu cuma 5.000. Sedangkan kalau kata ketua PDHI itu harusnya kita butuh 70.000. Oh, I Jadi see. Oke, Sera Founders, tadi Kak Nazir udah ngobrol. Gimana Kak menurut lo? Ini gue disuruh ngejudge yang tadi gitu. Bukan ngejudge, Oh, enggak ya? ini kita kasih feedback. Mungkin Kasih belajar feedback. gitu kan, nggak dapat golden ticket nih. Iya, I think mungkin teman-teman nemuin session kayak gini nggak cuman pas ketemu investors ya. Ya. Pitching itu penting banget, nggak cuma buat ngomong ke investors, tapi pitching yang benar-benar concise dan know exactly what you say itu butuh banget dari awal pertama kalian bikin bisnis. Ya. How to pitch your idea to your partner gitu kan, ke vendor, konsumen pertama kali, pegawai. Kalau nggak bisa pitch ya, I think nggak bisa dapetin the best partner, the best talent and everything kan. Karena pitching tuh contagious, passionate itu contagious. Jadi kayak lu kalau orangnya bener-bener, wah, we're building this. Itu pasti lu juga ngerasain kan, Le? Kayak wah ini I think the patience dia ngerjain bisnis itu kita bisa ngerasain gitu. Iya, bener. Halo, Nazir. Richard. Oke, kita pernah ketemu. Di mana di? Saya mahasiswa Prasmul. Oh iya. Wah, Waktu itu mantap. Nasir jadi guest lecture, saya yang pitching waktu itu. Oh, Bulan Mei tadi. Oke. Waktu tentang vision validation. Oh, I see. Oke. Wah, seru nih. Sekarang masih kuliah? Iya, itu S2. Oh iya. Oh, sip. Jadi mungkin mau cerita update juga nih soal Update juga hewania. Ya, jadi kita udah jadi official partner dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ya, dan kita lagi develop gue ingat. pet super ecosystem to make pet parenting much easier than before. Sekarang kita lagi raising pre-seed round di 250K. Objektifnya adalah untuk acquire 10,000 users dan juga generating 500K in 2023. Oke. Dan ya use of funding untuk hiring talents, product development dan juga marketing. Oke. Oh ya, ini my motivation for this company because of my best friend. I love him so much and I want to give the best for him as a best friend. Gitu. Tim ini manusia atau cowok jadi? Iya, si anjingnya. Oke. Tapi ada beberapa problem. Seperti unaffordable. Kenzo masih hidup berarti ya? Masih hidup sekarang, 14 tahun. 14 tahun, wow. Iya, jadi unaffordable, expensive cost untuk bring the pets to the vet clinic atau buying the pet supplies. Hal ini tuh buat pet owners tuh jadi nggak peduli sama kesehatan hewannya. Lalu yang kedua itu ada difficult access karena kurangnya distribusi. Makanya banyak kucing di pinggir jalan ya. Betul. Udahlah, dilepasin aja gitu ya. Ya karena difficult access ini pet owners itu lebih percaya Google daripada dokter hewan. Dan juga untrusted resource karena banyak resource dari Google community yang mungkin nggak sesuai tapi beredar karena kurangnya supervisi dari dokter hewan. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah kami membuat solution itu affordable, saving 70% of cost and time dengan platform Hewania. Easy access karena kita bisa connect dengan dokter hewan dalam kurang dari 2 menit. Dan trusted resource karena semua di dalam Hewania itu baik itu marketplace, social media dan juga community itu under the supervision from our expert veterinarian team. Oke. Wah, seru nih. Gimana nih? Sebenarnya di negara lain itu opportunity-nya sudah sangat besar untuk pet industry ini. Seperti di USA, Colombia maupun Singapore. Tapi di Indonesia sendiri there's no big player yet. I see. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah opportunity karena untuk market size-nya di Indonesia sudah 2,1 miliar US dollars in market value, projected to grow up to 5 billion in the next 10 years. Dan di dalam 2,1 miliar itu memang 60% itu didominasi oleh pasar pet food. Ya, pet food khususnya dari e-commerce. Kami sebenarnya mentargetkan untuk acquire 10% of the market share in the 5 years. We are aiming to be the pioneer and the top of mind. Karena saat ini belum ada big players, jadi kami aiming untuk menjadi top of mind of the growing pet industry in Indonesia, covering vet telehealth, recommended by vet product marketplace, pet parenting content and community. Jadi ini aplikasi kami sudah launching bulan Agustus, jadi sekitar 3 bulan. Tapi sebelum launching kami udah jalan pakai MVP
di website. Oke. Nah, jadi dari situ kami buat aplikasi. Di aplikasi ini bisa ada satu flow untuk pilih dokter hewan, bisa chatting by chat, video call atau voice call. Kemudian juga bisa langsung belanja produk-produk yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Nah, di sini fitur kami yang membuat kami beda dengan platform lain adalah kami punya specific vet kategori. Kalau misalkan di platform lain kan kita konsultasi dengan dokter hewan, ya udah dokter hewan aja. Kalau misalkan di hewannya ada hewan-hewannya, karena kalau misalkan kita hewannya itu kelinci, tapi kita konsultasi ke dokter yang nggak pernah pegang kelinci, itu bisa jadi problem. Oke. Jadi itu yang kami solve di sini. Lalu ada personal medical record dan juga curated content by vets. I see. Kami ekosistemnya saat ini sudah ada lebih dari 20 dokter hewan di dalam platform kami dengan lebih dari 11 specialties yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga berpartner dengan lebih dari 40 brands di marketplace dan juga di events. Dan ada 200 SKU yang udah ada di dalam marketplace kami. Ini kami juga ada klinik hewan sebetulnya di daerah Pantai Indah Kapuk, khususnya untuk O2O optimization dan juga offline awareness juga sebetulnya. Nah, saat ini untuk to date-nya kami sudah generate $US in revenue di dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Dan saat ini di database sudah ada dari marketplace. Pet food and everything sih. Oke. Lalu ada telehealth session, yang mana dari telehealth ini kita take 25% of commissions dengan basket size itu kurang lebih sekitar sampai $1 per 30 menit. Dan juga sebenarnya yang besar itu di marketplace kita sudah jual produk dengan sampai consignment fee. Jadi we have no cost di awal karena sistemnya consignment gitu. Lalu untuk competitionnya, kami di sini ada beberapa players, tapi di sini hewannya confident untuk our credibility di healthcare sebetulnya, karena kami punya experience vet di core team, kami di backing oleh asosiasi dan juga lebih dari dokter hewan. Dan sebenarnya karena approach kami di awal di healthcare itu memang kita generating profitnya nggak banyak di telehealth karena marketplace lebih profitable. Tapi itu akan lebih mudah buat kita nanti kalau mau develop produk atau develop a new service, because we have that credibility in the pet industry karena di backing oleh dokter hewan itu. Lalu untuk strateginya, memang saat ini karena sudah lebih banyak back to normal, 70% fokus ke offline seperti Pet Expo, Pet Lovers Community, dan juga O2O optimization dengan vet clinic. Tapi kalau dari sisi online-nya sebetulnya dalam 1 tahun ini kita sudah jalan performance marketing, social media, dan juga SEO, itu tinggal kita lanjutkan aja untuk online presence-nya. Ini untuk long-term roadmap-nya, we are developing the pet super ecosystem to provide the integrated data, nggak cuma buat user aja, tapi juga untuk the industry itu sendiri. Jadi di tahun 2028, kita targetkan bisa ada satu integrated industry database yang bisa kita monetize seperti untuk pet insurance, karena saat ini pet insurance di Indonesia juga masih belum banyak. Dan saya juga udah discuss dengan beberapa pet insurance. Problem mereka adalah karena mereka yang nggak punya data. Mereka nggak bisa menghitung perhitungan aktuarial untuk menghitung risk yang bisa mereka tawarkan menjadi premium gitu. Dengan adanya kayak kucing lu kepelitek gitu loh. Iya. Jadi dengan adanya data ini harapannya bisa ada pet insurance, entah kita provide untuk existing player atau kita bikin sendiri, dan juga product selling strategy, baik itu untuk private label ataupun untuk expiring brand yang mau expand ke pasar di Indonesia. Tapi untuk round ini, this funding round, kita akan fokus untuk strengthening our healthcare ecosystem internally. Kemudian kita akan extend our partnership juga di next round untuk strengthening the ecosystem external, scaling up the super ecosystem, baru akhirnya kita bisa punya data-data yang bisa kita monetize. Jadi saat ini kita raising a pre-seed round for 250K untuk hiring talents, product development, dan juga marketing, dengan target juga untuk bisa raise seed round by Q4 of 2023. Jadi we are looking forward to Kebanyakan ini sekarang dari existing usersnya Hewania itu mereka datang ke Hewania gara-gara first call-nya apa kan? First call-nya itu biasanya lebih ke nyari vet sebetulnya. Iya, mereka mau cari solusi, tapi mereka malas ke dokter hewan, terus nggak percaya sama community, nggak percaya sama Google, akhirnya mereka konsultasi ke. Terus vetnya ngasih rekomendasi kalau beli pet food harus di Hewania, kalau nggak mati gitu ya. Iya, lebih gitu. Ngacem ya. Oke. Tapi posisinya sekarang nyari dari tadi kayak ada offline, ada activity online untuk doing ads and everything. So far yang akhirnya bisa convert jadi sales itu kebanyakan dari channel apa? Kalau dari 1 tahun kita jalan itu memang banyaknya itu dari performance marketing ads, dari iklan. Tapi
kita kan sejak bulan Agustus itu kita mulai approach ke offline, seperti kita join International Pet Expo kemarin di ISPSD. Kita juga ikut beberapa pet event, community event. Untuk saat ini sih lebih ke sana, ke community expo gitu. Promo ya, misalnya beli pet food dapat kucing. Oh enggak. Kita kalau misalkan expo kayak tapi gitu. Tapi posisinya tadi got 70% price lowered. Itu tuh dari emang secara pet food price-nya lebih murah di Hewania atau? Kalau untuk tadi 70% itu adalah lebih ke yang fatnya, yang healthcare ya. Kalau misalkan kita konsul ke dokter kan bisa nggak tahu harganya siapa dan kita bisa sampai kalau konsultasi di Hewania, gue juga I see, because posisinya ya vet nggak usah share profit ke pet klinik and everything gitu ya. I see. Dengan racing ini kira-kira what will be the first priority untuk mengoptimize Hewania ke depannya? Lebih ke arah kayak because we need cash, we need revenues, pet food marketplace, atau mungkin fatnya bakal tetap jadi serangan fajar gitu kan bagi yang lain gitu. Yang kita mau fokuskan itu lebih ke marketing sebetulnya. Karena saat ini belum ada big players. Jadi kita ngelihatnya kita nggak harus menggantikan siapapun di hatinya si pet owners gitu. Nah, jadi dengan kita as soon as possible, mungkin kita sering ikut Pet Expo, kemudian kita juga ada auto optimization dengan beberapa pet shop dan juga vet clinic. Dengan kayak gitu akan nyantol gitu kalau misalkan kalau ada problem kesehatan cari Hewania. Nah, jadi dengan itu sih yang akan kita lebih fokuskan di funding round ini. On average mereka ke vet itu berapa kali setahun nggak sih? Kalau untuk vaksin dan obat cacing biasanya minimal, kalau vaksin tuh setahun sekali minimal. Kalau obat cacing itu bisa 3 bulan sekali. Jadi mungkin setahun kurang lebih 3-4 kali. Kalau dari Hewania sendiri, I think definitely you found similar services out there lah ya, yang kecil-kecil gitu kan. Mungkin ada beberapa players di Indonesia yang doing that gitu kan. Menurut kalian itu what's wrong about them sih? Atau what things that mereka nggak lakuin dan their weaknesses yang mungkin jadi kayak wah ini kenapa nggak lakuin sih sama mereka gitu. Kalau dari yang kita perhatikan itu memang mostly yang dilakukan oleh existing player di Indonesia dan juga tahun 2015-2016 juga udah ada banyak player itu, mereka mostly fokus ke retail atau e-commerce. Yang mana untuk saat ini apalagi mereka akan sulit untuk compete dengan harganya, dengan harga juga baik karena banyak banget gray market di situ, bahkan harga lebih murah daripada dari distributor itu. Iya. Nah, jadi memang yang approach yang Hewania lakukan untuk overcome itu adalah kita masuk dari telehealth. Karena memang telehealth ini nggak se-profitable marketplace. Kita masuk dari telehealth, lalu kita jadikan satu flow marketplace dapat juga. Dokter hewan Indonesia itu termasuk yang sedikit atau banyak kalau menurut? Dokter hewan tuh jujur emang sedikit. Sedikit ya? 5-6 orang? Oh enggak ya? Kalau in total sih dokter hewan tuh di Indonesia 20.000. Interesting. Tapi yang praktek itu cuma 5.000. Sedangkan kalau kata ketua PDHI itu harusnya kita butuh 70.000. Jadi itu yang menyebabkan lack of distribution of the vets itu. Itu yang mau kita coba kasih solusi supaya bisa easy to connect. Mungkin banyak juga customer kita yang dari pedalaman, dari Papua gitu, yang sangat terbantu karena di tempat mereka nggak ada klinik hewan. Jadi dengan adanya Hewania membantu mereka juga. Kalau di-compare sama consumer purchase pattern atau consumer average spending gitu kan, pet owner Indonesia itu termasuk yang tinggi, rendah, atau sedang gitu kalau dibandingin sama US kan kayaknya sampai barang nggak jelas sih dijual sama mereka gitu kan. Kalau Indonesia kan kayaknya masih terbatas gitu kan. Apa emang kalau saat ini kalau kita perhatikan itu sedang growing ya? Karena apalagi dengan adanya pandemi, banyak yang raising pets in their home, lalu banyak public area yang mulai allowing their visitors to bring pets. Itu sedang growing sebetulnya. Dan emang ada kelompok pet owners tertentu yang bisa spending sampai 1 juta, 2 juta per bulan kayak untuk pets gitu. Nah, tapi emang untuk average-nya sih sekarang secara overall masih medium lah. Tapi mereka COVID-nya udah selesai, nggak mungkin mereka buang. Dan emang udah attach sama satu brand dan satu dokter ya, they will just attach for the end of the life gitu ya. Sekarang timnya berapa besar udah? Kalau yang core team di kantor itu ada 7 orang. 7 orang. Tapi kita ada sekitar 10 tim itu yang freelance. Semua manusia ya? Semua manusia. Itu yang upaya kami untuk press budget juga sebenarnya. Jadi makanya dengan adanya funding, kita bisa hiring more talents. Jadi yang freelance ini kita bisa jadikan full time, kita bisa scale apa yang udah kita lakuin juga. I see.
Oke sih, itu mungkin. Thank you so much. Gue ngasih ini deh. Mantap. Ini gue ganti sama ini ya, pet food ya? Oh, enggak. Siap. Sip, thank you so much. Siap. Thank you. Thank you sama-sama. Oke, ya mungkin jujur pet industry ini cukup menarik dan saat ini belum ada big playersnya juga di market, dan dengan hewannya sudah berjalan sekitar 1 tahun belakang dan kami sudah generate some revenue dan juga generate some traction juga. Ya mungkin itu yang jadi salah satu key metrics yang membuat VC itu akhirnya juga bisa tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang hewannya gitu.